Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Abu Muslim SAG MA selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Tauhid dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 14. Di sini saya juga akan memperkenalkan anggota dari kelompok ini, antara lain pertama, Ade Lalupita Berliani dengan NIM 205210001. Yang kedua, Aina Rahma Rizky Wildiana dengan NIM 205210002. Dan yang ketiga, Intan Wahyu Setiorini dengan NIM 205210036. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pemikiran Tokoh Islam Modern. Dalam pemikiran tokoh Islam modern, saya akan menjelaskan. Yang pertama, pemikiran tokoh Islam modern Muhammad Abduh. Gerakan pembaharuan Islam. Gib dalam Mukti Ali menyebutkan salah satu karya terkenalnya, Modern Trends in Islam, dengan 4 agenda pembaharuan Muhammad Abduh. A. Purifikasi. Purifikasi atau pemurnian ajaran Islam. Dalam pandangan Muhammad Abduh, seorang muslim diwajibkan menghindarkan diri dari perbuatan syirik. Yang B. Reformasi. Reformasi pendidikan tinggi Islam difokuskan Muhammad Abduh pada Universitas alma maternya Al-Azhar. Muhammad Abduh menyatakan bahwa kewajiban belajar itu tidak hanya mempelajari buku-buku klasik berbahasa Arab yang berisi dogma ilmu kalam untuk membela Islam. C. Pembelaan Islam. Muhammad Abduh lewat risalah Al-Tauhidnya tetap mempertahankan potret diri Islam. Hasratnya untuk menghilangkan unsur-unsur asing merupakan bukti bahwa dia tetap yakin dengan kemandirian Islam. D. Reformulasi. Agenda reformulasi tersebut dilaksanakan Muhammad Abduh dengan cara membuka kembali pintu ijtihad. Yang kedua, yaitu pemikiran tokoh Islam modern Sayyid Ahmad Khan. Pemikiran Sayyid Ahmad Khan tentang pembaharuan Islam adalah sebagai berikut. 1. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh umat Islam sendiri yang tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi produk barat. 2. Ilmu dan teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia. Oleh karena itu, akal dalam batas kekuatannya harus dihargai tinggi oleh umat Islam. 3. Islam adalah agama yang memiliki paham hukum alam buatan Tuhan. Antara hukum alam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tidak terdapat pertentangan, akan tetapi keduanya sejalan. 4. Sumber ajaran Islam hanyalah Al-Quran dan Al-Hadis. Pendapat ulama masa lampau tidak mengikat bagi umat Islam. Di antara pendapat mereka ada yang sudah kurang sesuai dengan zaman modern. 5. Umat Islam harus didorong untuk memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat berpikir, bukan sikap dan perilaku taklid atau hanya mengikuti pendapat lain tanpa mengerti alasannya. 6. Cara efektif untuk mengubah sikap mental umat Islam dari keterbelakangan adalah pendidikan. Oleh karena itu, ia mendirikan sekolah yang akhirnya memiliki peranan penting dalam kebangkitan umat Islam di India. Sekolah tersebut diberi nama Mohammedan Anglo-Oriental College atau MAOC yang terletak di Aligarh. Yang ketiga, pemikiran tokoh Islam modern Muhammad Iqbal. Pemikiran Muhammad Iqbal tampak dalam hal-hal seperti berikut ini. 1. Menggabungkan ilmu kalam, tasawuf, falsafah, ilmu sosial, dan sastra dalam pemikirannya sebagai rangka untuk memahami ajaran Islam. 2. Dalam memahami kondisi umat Islam dan perkembangan pemikirannya, ia tidak memisahkan falsafah dan teologi dari persoalan sosial budaya yang dihadapi umat Islam. Ini membuatnya menjadi seorang filosof dan budayawan berwawasan luas. Selanjutnya, yang ketiga,
Pemikiran-pemikirannya yang paling cemerlang sebagian besar diungkapkan dalam puisi yang indah dan menggugah, sehingga menempatkan dirinya sebagai penyair filosof Asia yang besar pada abad ke-20. 4. Dia berpendapat bahwa penyelamatan spiritual dan pembebasan kaum muslim secara politik hanya dapat terwujud dengan cara memperbaiki nasib umat Islam dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Poin yang keempat, membahas tentang hikmah mempelajari Islam pada masa modern. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari peradaban Islam pada era modern adalah sebagai berikut. 1. Menjaga nilai-nilai ketauhidan dan akidah Islamiyah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan. 3. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan. 4. Meningkatkan penguasaan ilmu teknologi. Yang kelima, menjaga kemurnian ajaran Islam. Berikut materi yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik. Cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.